Hai teman-teman, kali ini kita akan membahas tentang Muawiyah Teth, pendiri dinasti Umayyah, yang punya peran penting banget dalam sejarah Islam. Masa pemerintahannya menandai perubahan besar dari era Khulafaur Rasyidin, 4 penerus Nabi Muhammad SAW. Pemerintahan Muawiyah dari tahun 661 sampai 680 Masehi menjadi saksi transformasi negara Islam dari gerakan agama yang baru lahir menjadi kerajaan yang luas dan kuat. Di video ini, kita akan menyelami kehidupan dan warisan Muawiyah, menjelajahi perjalanan naiknya ke tampuk kekuasaan, prestasi-prestasinya yang luar biasa, dan dampaknya yang abadi bagi dunia Islam. Muawiyah lahir di keluarga Bani Umayyah yang terpandang di Mekah, keluarga yang terkenal kaya dan berpengaruh. Ayahnya, Abu Sufyan, adalah penentang keras Nabi Muhammad di awal-awal masa Islam. Namun, setelah penaklukan Mekah pada tahun 630 Masehi, Abu Sufyan dan keluarganya memeluk Islam, dan bakat Muawiyah pun segera terlihat. Dia terbukti sebagai administrator yang cakap dan ahli strategi militer, menjabat sebagai gubernur Suriah di bawah Khalifah Umar. Pemerintahan Muawiyah menandai berakhirnya Khulafaur Rasyidin, periode yang sering dianggap sebagai masa keemasan Islam. Khulafaur Rasyidin, yang dipilih karena kesalehan dan kedekatan mereka dengan Nabi, telah memimpin umat Islam melalui periode ekspansi dan konsolidasi yang luar biasa. Namun, pemerintahan mereka juga diwarnai perselisihan internal dan pergolakan politik. Pembunuhan Khalifah Utsman pada tahun 656 Masehi menjerumuskan umat Islam yang baru lahir ke dalam periode perang saudara yang dikenal sebagai Fitnah Pertama. Fitnah pertama dari tahun 656 sampai 661 Masehi adalah peristiwa penting dalam sejarah Islam awal. Peristiwa ini menandai berakhirnya Khulafaur Rasyidin dan dimulainya dinasti Umayyah. Konflik muncul dari perpaduan yang kompleks antara faktor politik, agama, dan sosial, terutama berpusat di sekitar legitimasi klaim Ali atas kekhilafahan. Muawiyah yang saat itu menjabat sebagai gubernur Suriah menolak mengakui otoritas Ali, menuntut balas atas pembunuhan Khalifah Utsman. Perebutan kekuasaan ini menyebabkan serangkaian pertempuran dan manuver politik. Ketajaman politik dan kecakapan militer Muawiyah yang cerdik muncul saat dia dengan terampil mengkonsolidasikan basis kekuatannya di Suriah. Dia menampilkan dirinya sebagai pembela tradisi dan ketertiban, menarik bagi mereka yang mendambakan stabilitas di tengah kekacauan. Penolakan Muawiyah untuk mengakui kekhilafahan Ali menyebabkan serangkaian pertempuran, terutama pertempuran Siffin pada tahun 657 Masehi. Pertempuran berakhir dengan jalan buntu dan proses arbitras kontroversial yang akhirnya gagal menyelesaikan konflik. Kebuntuan ini, ditambah dengan pembunuhan Ali pada tahun 661 Masehi, membuka jalan bagi Muawiyah untuk naik ke tampuk kekhilafahan. Dengan wafatnya Ali, Muawiyah menjadi pemimpin dunia Islam yang tak terbantahkan, mendirikan dinasti Umayyah dan menggeser pusat kekuasaan Islam dari Madinah ke Damaskus. Setelah memegang kekhilafahan, Muawiyah memprioritaskan konsolidasi otoritasnya dan perluasan wilayah kekuasaan Islam. Dia menyadari pentingnya pemerintahan pusat yang kuat dan militer yang terorganisir dengan baik untuk menjaga ketertiban dan memproyeksikan kekuatan. Pemerintahan Muawiyah menyaksikan periode ekspansi wilayah yang luar biasa, memperluas batas-batas kekuasaan Islam dari Afrika Utara hingga perbatasan Cina. Salah satu tindakan pertama Muawiyah sebagai khalifah adalah memindahkan ibu kota dari Madinah ke Damaskus. Lokasi strategis yang memberikan kedekatan yang lebih besar dengan perbatasan Bizantium dan akses ke rute perdagangan vital. Langkah ini juga membantu Muawiyah untuk menjauhkan diri dari sensitivitas politik dan agama yang terkait dengan Madinah, kota Nabi Muhammad. Pemerintahan Muawiyah menandai periode reformasi administrasi dan militer yang signifikan. Dia membangun birokrasi yang canggih, mengacu pada tradisi pemerintahan Arab dan Persia. Menyadari pentingnya angkatan laut yang kuat, Muawiyah mengawasi pembentukan armada Islam yang tangguh, yang menantang dominasi Bizantium di Laut Mediterania. Reformasi ini meletakkan dasar bagi ekspansi dan kemakmuran kekhalifahan Umayyah selanjutnya. Bagian 4, pemimpin yang cerdik. Muawiyah adalah seorang politikus yang cerdik dan seorang pragmatis. Dia memahami pentingnya berdamai dengan mantan musuh dan membangun basis dukungan yang luas.
Dia menawarkan amnesti kepada banyak pendukung Ali, mengintegrasikan mereka ke dalam pemerintahannya. Kebijakan rekonsiliasi ini membantu menyembuhkan perpecahan di dalam komunitas Muslim dan mengkonsolidasikan pemerintahannya. Pemerintahan Muawiyah dicirikan oleh fokus pada stabilitas dan ketertiban. Dia berusaha untuk menghindari konflik yang tidak perlu, lebih memilih diplomasi dan negosiasi daripada perang bila memungkinkan. Pendekatan pragmatis ini memungkinkan dia untuk fokus pada konsolidasi internal dan perluasan wilayah kekuasaan Islam. Pemerintahan Muawiyah bukan tanpa kritik. Beberapa orang memandang kenaikannya sebagai pengkhianatan terhadap warisan Nabi dan penyimpangan dari cita-cita kekhalifahan Rashidin. Namun, bahkan para pengkritiknya mengakui ketajaman politiknya dan kemampuannya untuk menyatukan komunitas Muslim setelah beberapa dekade mengalami pergolakan. Bagian 5. Warisan Muawiyah. Warisan Muawiyah beragam dan terus diperdebatkan oleh para sejarawan. Di satu sisi, dia dipuji karena telah membangun sebuah wilayah kekuasaan Islam yang stabil dan makmur. Masa pemerintahannya menyaksikan perluasan kekuasaan Islam, pengembangan birokrasi yang canggih, dan berkembangnya seni dan sains. Di sisi lain, pemerintahan Muawiyah menandai penyimpangan dari cita-cita Islam awal tentang komunitas yang diperintah oleh konsensus dan kesalehan. Keputusannya untuk mendirikan monarki turun-temurun membuka jalan bagi perebutan dinasti di masa depan dan berkontribusi pada perkembangan negara Islam yang lebih tersentralisasi dan otoriter. Terlepas dari kontroversi seputar pemerintahannya, dampak Muawiyah terhadap sejarah Islam tidak dapat disangkal. Dia mengubah kekhalifahan dari komunitas agama yang terorganisir secara longgar menjadi wilayah kekuasaan yang luas, meletakkan dasar bagi zaman keemasan peradaban Islam selanjutnya di bawah dinasti Abbasiyah. Bagian 6. Kesimpulan. Muawiyah Aid, pendiri dinasti Umayyah, adalah sosok yang kompleks dan berpengaruh dalam sejarah Islam. Masa pemerintahannya menandai titik balik, menandakan berakhirnya kekhalifahan Rashidin dan munculnya era baru yang ditandai dengan ekspansi wilayah kekuasaan, sentralisasi politik, dan perkembangan identitas Islam yang berbeda. Warisan Muawiyah terus diperdebatkan, tetapi prestasinya dalam mengkonsolidasikan wilayah kekuasaan Islam, mempromosikan stabilitas, dan meletakkan dasar bagi peradaban Islam yang berkembang tidak dapat disangkal. Masa pemerintahannya menjadi pengingat akan kompleksitas dan tantangan kepemimpinan di masa transisi dan dampak abadi dari tindakan individu terhadap perjalanan sejarah.